Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Apribandi, dosen pengampu mata kuliah audit internal. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. Dalam kesempatan ini saya dari kelompok 3 Nurman Nasrullah Ma'ruf akan mencoba untuk menyampaikan materi mengenai pengendalian internal. Definisi dari pengendalian internal menurut Kanaka Mulyadi tahun 2008, bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan, kepatuhan peraturan, dan efektivitas efisiensi suatu operasi. Kemudian tujuan pengendalian internal ini ada 3, yakni yang pertama tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Kemudian yang kedua, tujuan pelaporan. Yang ketiga adalah tujuan ketatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk tujuan yang pertama, tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan, sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian, tujuan yang kedua, yaitu tujuan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, tujuan ketatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yakni bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri. Kerangka pengendalian internal menurut KOSO tahun 2013 menetapkan terdapat 5 komponen pengendalian internal. Yakni yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian. Kemudian yang kedua, risk assessment atau penilaian risiko. Yang ketiga, control activities atau kegiatan pengendalian. Yang keempat, information and communication. Dan yang kelima adalah monitoring activities atau kegiatan pemantauan. Prinsip pengendalian internal dari 5 komponen tersebut, yaitu untuk lingkungan pengendalian, bahwa suatu organisasi harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kemudian, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal. Kemudian, di bawah pengawasan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, manajemen menetapkan struktur organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian, organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian, prinsip yang terakhir untuk lingkungan pengendalian adalah organisasi memberikan dukungan bagi individu-individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk unsur atau komponen penilaian risiko, prinsip-prinsipnya adalah organisasi harus menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan-tujuan itu bisa dilaksanakan. Kemudian, organisasi harus melakukan identifikasi risiko atas pencapaian tujuan entitas secara menyeluruh dan melaksanakan analisis risiko sebagai landasan untuk menetapkan manajemen risiko. Kemudian, prinsip yang ketiga, organisasi harus mempertimbangkan potensi adanya kecurangan atau fraud dalam melaksanakan penilaian risiko atas pencapaian tujuan. Kemudian, prinsip yang keempat, organisasi harus melakukan identifikasi dan penilaian atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap suatu sistem pengendalian internal. Untuk unsur aktivitas pengendalian, bahwa organisasi harus memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian yang akan memberikan kontribusi dalam meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan hingga mencapai tingkat toleransi risiko yang bisa diterima. Kemudian, organisasi harus memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian umum atas teknologi pendukung pencapaian tujuan.
Dan kemudian organisasi harus melakukan aktivitas-aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi suatu tindakan. Untuk unsur informasi dan komunikasi, unsur yang keempat, bahwa suatu organisasi harus memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lain berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian prinsip yang kedua, organisasi harus melakukan komunikasi informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian prinsip yang ketiga, organisasi harus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen-komponen pengendalian internal lainnya. Untuk unsur yang terakhir, yaitu monitoring activities, prinsip-prinsip tersebut adalah organisasi harus memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi baik yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan, maupun yang dilakukan secara terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Kemudian, organisasi harus mengevaluasi dan mengkomunikasikan adanya kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen puncak dan dewan komisaris ataupun dewan pengawas serupa sebagaimana mestinya. Nah, di sini peran pengendalian internal dan tanggung jawab. Semua orang dalam suatu organisasi tentunya memiliki tanggung jawab untuk pengendalian internal. Yang pertama, untuk manajemen, merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Secara khusus, CEO harus merancang kesadaran atas pengendalian di seluruh organisasi. Kemudian untuk peran tanggung jawab Dewan Direksi, Komite Audit, dan personal lainnya, menurut KOSO, semua orang dalam organisasi, yaitu manajemen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan personal lainnya, bertanggung jawab terhadap pengendalian internal. Karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila terdapat salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal. Menurut KOSO, pihak-pihak luar seringkali memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan seperti auditor eksternal, badan regulasi dan legislatif, customer, analis keuangan, dan media massa. Namun pihak-pihak tersebut atau pihak ketiga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena mereka merupakan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem pengendalian internal. Di sini fungsi auditor internal dalam pengendalian internal. Terdapat 10 peluang untuk seorang auditor internal dalam memberikan wawasan terhadap pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, yakni membantu organisasi untuk mengembangkan kerangka kerja secara komprehensif untuk menilai rancangan yang memadai dan pengendalian internal yang efektif. Kemudian yang kedua, membantu manajemen membentuk struktur logis untuk menganalisis, mendokumentasikan, dan menilai rancangan dan operasi organisasi pengendalian internal. Yang ketiga, membantu organisasi mengembangkan sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki kekurangan pengendalian internal. Yang keempat, auditor internal dapat memberikan jaminan independen atas rancangan yang memadai dan pengendalian internal yang efektif. Auditor internal kemudian dapat bertindak tegas saat terjadi perubahan atau kekurangan internal yang potensial ataupun yang bersifat material. Yang keenam, fungsi dari auditor internal adalah membantu dalam analisis postmortem ketika kekurangan penilaian internal terjadi. Yang ketujuh, menginformasikan pengelolaan potensi kerusakan pada pengendalian internal yang membawa peningkatan risiko pada organisasi. Yang kedelapan, auditor internal dapat membantu manajemen dalam mengembangkan budaya perilaku etis dan toleransi rendah terhadap pengendalian internal yang tidak efektif. Yang kesembilan, auditor internal dapat tetap mengikuti dan menginformasikan pengelolaan isu, peraturan, dan undang-undang yang muncul terkait efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir, auditor internal dapat memberikan pelatihan kesadaran pengendalian internal melalui organisasi. Adapun untuk keterbatasan pengendalian internal, yaitu yang pertama
adalah disebabkan karena pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah. Kemudian yang kedua, pengendalian internal dapat rusak karena kekeliruan dan kesalahan bisa terjadi karena petugas salah mengerti tentang suatu instruksi atau adanya kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, ataupun kelelahan, adanya perpindahan personil sementara ataupun tetap, ataupun perubahan sistem atau suatu prosedur. Kemudian keterbatasan dari pengendalian internal, yakni pengendalian tidak efektif karena adanya suatu kolusi atau adanya suatu pelanggaran oleh manajemen. Kemudian tidak berjalan atau keterbatasan dari suatu pengendalian internal dikarenakan biaya pengendalian internal itu tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari suatu pengendalian internal tersebut. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.